Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tumbuh Bareng Create by Apko. Tempat bertumbuh anak, orang tua, dan guru. Podcast kali ini kita sudah kedatangan salah satu motivator Apko kita yang insya Allah dalam dunia parenting anak-anak ini sudah sangat familiar. Masya Karena beliau adalah Kang Febri, motivator parenting Apko. Selamat datang Kang Febri. Iya Kang Hadi. Nah, jadi kesempatan kali ini podcast yang kali ini kita akan bahas banyak terkait dengan remaja, Kang Febri. Siap. Nah, anak-anak sekarang tuh kan Kang Febri ya, banyak anak-anak sekarang yang sudah menginjak usia remaja, Kang ya. Remaja itu kan usia berapa, Kang ya? Usia di atas SD mungkin kali ya. Itu remaja ya. Nah, artinya anak-anak remaja sekarang yang boleh kita bilang tuh, boleh nggak sih anak remaja itu dibilang sangat kreatif anak sekarang tuh ya? Sangat apa lagi ya? Sangat inovatif, aktivitas juga sangat banyak gitu ya. Pelajaran juga sangat bervariasi. Banyak. Tapi sebetulnya menghadapi anak sekarang saya yakin tantangannya banyak nih Kang ya. Betul. Dengan bervariasinya permainan saat ini, dengan fenomena apalagi ya, kegiatan-kegiatan yang juga sangat banyak, ditambah lagi orang tua juga, media sosial juga sangat bervariasi. Orang tua juga sekarang bisa jadi sudah ikut-ikutan tren media sosial saat ini gitu ya. Iya. Nah sekarang yang ingin kita bahas, tantangannya orang tua tuh ngedidik anak zaman sekarang tuh, remaja-remaja gimana sih Kang? Baik, izin menyapa. Boleh silakan. Baik ayah bunda sekalian, alhamdulillah senang bisa bertemu dengan ayah bunda sekalian. Nah Kang Hadi gini, kalau saya menyampaikan ketika kita mendidik anak remaja ini berarti kita memetik buah dari pengasuhan kita di masa lalu. Buah dari pengasuhan masa lalu. Betul. Contoh gini Kang Hadi, ada seorang petani yang menanam bibit, ya. Terus dia tinggal tuh bibitnya. Terus dia berharap petani ini bibit juga bakal tumbuh sendiri, bisa nggak kayak gitu? Kayaknya nggak bisa deh Kang. Nggak bisa gitu. Masa kan, ya? Ditanam terus ditinggalin? Tinggal sendiri gitu. Nunggu hujan. Betul. Belum tentu hujan gitu kan ya. Harus dirawat juga kan. Dirawat. Nah mindset kita juga seperti itu gitu. Jadi saya cukup mengkritisi ketika ada orang tua yang mengatakan ya nanti juga anak gede sendiri gitu. Nah padahal nggak seperti itu gitu. Artinya gini, fase-fase remaja ini adalah fase-fase di mana kita tinggal memetik buah dari hasil pengasuhan kita di masa lalu. Contoh, kalau dulu kita memiliki perhatian penuh tadi, terus sudah gitu kita mendidiknya dengan cinta, maka kita akan merasakan bagaimana anak-anak kita pun merasakan cinta tersebut dan dia akan menjadi anak-anak yang bisa diatur gitu kan. Jadi balasan cinta dari seorang anak itu mudah diatur. Sebaliknya ketika kita gak punya waktu dalam mendidik, kita keras dalam mendidik, nah kita akan memetik buah dari pengasuhan. Jadi kalau dibilang tantangannya apa selain dunia luar, tantangannya adalah apa yang telah kita tanam. Kebayang nggak ya? Betul. Ya tadi dia harus dirawat, dijaga, dipelihara gitu ya. Betul. Nah efeknya berarti sekarang gitu ya. Ya. Jadi kalau ada orang tua yang protes, ini kenapa ya anak saya minder, anak saya nggak percaya diri. Lihat dulu ngapain. Jangan-jangan kan gitu ya. Jangan-jangan dulu, wah ini anak dulu pernah mendapatkan ketika dia punya pendapat, ketika dia punya usulan, dibantah sama orang tuanya, nggak dikasih kesempatan untuk ngomong, atau pernah mendapatkan diremehkan oleh orang tuanya gitu, sehingga akhirnya membuat nggak pede, mau melakukan sesuatu nggak pede. Tiap ingin mengambil keputusan, orang tuanya mengambil alih keputusan tersebut. Kayak gitu ya. Berarti tantangannya justru ada pada orang tua sendiri ya? Tantangannya adalah apa pengasuhan yang pernah kita tanam ya. Jadi kan ketika anak-anak sudah menginjak fase-fase 12 tahun ke atas, itu adalah fase-fase di mana kita tinggal ngelihat kita punya hutang pengasuhan apa enggak, atau kita pernah menolehkan luka pengasuhan apa enggak gitu ya. Bentar. Ini berarti ini kayaknya harus diperjelas dulu nih. Maksudnya hutang pengasuhan tuh gimana Kang Fer? Gini. Hutang itu kan berarti kalau punya hutang harus diapain? Harus dibayar. Harus dibayar. Gitu ya. Nah, hutang itu kan adalah kewajiban yang harus kita berikan kepada anak ya. Cuma waktu itu tidak dibayar hutangnya. Ataupun kewajiban itu tidak terlaksanakan. Contoh, orang tua harusnya punya waktu nggak untuk anak?
Harus dong, Orang tua harus menanamkan tauhid nggak kepada anak? sangat. Dulu tidak ditanamkan hal tersebut kepada anak. Oh. Dulu orang tua lupa, dulu orang tua sibuk, sehingga akhirnya orang tua nggak punya waktu, orang tua lupa menanamkan nilai-nilai kebaikan. Iya, iya, iya. Nah, efeknya akan terasa setelah anak-anak beranjak dewasa. Kalau bahasanya Ya, kita buah ini yang tadi fase-fase ya, buah remaja. yang tadi Nah, didapatkan ya. akhirnya kok anak jadi nggak mau sholat, kok anak ke orang tua jadi nggak deket. Padahal kita punya hutang. Hutangnya apa tadi? Ya tadi nggak ada kesamaan. Nggak ada kesamaan. Menanamkan tauhid tadi gitu ya. Nggak menanamkan. Itu cuma sebagai contoh ya. Mungkin banyak lagi hutang-hutang yang seharusnya kita sebagai orang tua punya kewajiban kepada anak, cuma tidak tertunaikan dengan baik. Beda dengan luka. Oh, luka beda lagi. Beda dengan luka. Kalau luka itu harus diapain? Hutang harus dibayar, luka harus diapain? Luka harus diobatin dong. Diobatin luka. Diobatin. Nah, ada sikap orang tua yang mungkin nggak sengaja ya. Kalau saya bahasanya nggak sengaja karena orang tua itu kan sayang sama anak. Cuma kadang rasa sayangnya itu ditunjukkan dengan cara yang anak sendiri nggak nyaman sehingga dia terluka. Gitu. Contoh membentak anak, marahin anak, lempar anak pakai bakiak. Kalau masih ada nggak ya sekarang ya? Kalau dulu zaman-zaman yang lempar anak pakai bakiak dan yang lain-lain gitu. Nah, sehingga itu menorehkan luka atau dibanding-bandingkan gitu, itu menorehkan luka. Nah, luka ini hutang dan luka ini akan ditagih anak di masa-masa besarnya dengan perilaku yang menyebalkan, susah diatur. Oh, gitu. Artinya berarti kan kedua hal ini bisa jadi jangan-jangan sama-sama pernah dilakukan sama orang tua. Betul. Artinya berarti kan bukan berarti justru anak ini ketika dewasanya melakukan kesalahan, lantas yang menjadi sasaran objek masalah adalah anaknya berarti kan. Betul. Nah, berarti justru dari orang tua sendiri jangan-jangan nih. Iya. Jadi ketika saya ngisi parenting tuh, ada orang tua yang nanya, kok yang dibahas dari tadi orang tua mulu, kapan ngebahas masalah anaknya gitu. Iya. Nah, kan ini kita lagi parenting. Parenting itu kan tentang parent. Ya, orang tua. Orang tua. Kalau kita bahas masalah anak bukan parenting, childrening gitu ya. Iya kan? Objeknya berarti harus orang tua ya. Ya. Artinya gini, parenting itu adalah bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Terus udah gitu kita belajar, kita berubah untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Gitu. Nah, karena apa? Apa yang dilakukan orang tua efeknya ke anak gitu. Kenapa nggak fokus pertama anak dulu? Ini kenapa sih anak saya ngelawan? Jangan-jangan ngelawan itu ada peran dari kita gitu loh. Dulunya gitu. Atau sampai sekarang masih. Tapi kan kebanyakan orang tua fokusnya ke anak. Gimana caranya supaya saya bisa ngomong sama anak dan anak itu ngikutin gitu. Bukan itu dulu. Kenapa sekarang anak nggak mau ngikutin nasihat orang tua? Bisa jadi dulunya ada hal yang pernah ditorehkan oleh orang tua gitu kan. Gitu bisa kan. Jadi orang tua juga nggak sadar ya menanamkan itu ya. Bisa jadi nggak sadar. Kenapa? Bisa jadi karena orang tua nggak tahu, belum ada pengetahuan terkait dengan parenting. Biasanya kalau orang tua belum ada pengetahuan tentang parenting, maka dia pakai apa? Pakai pengetahuan saat dulu orang tuanya mendidik dia. Nah, gitu. Jadi ilmu turun temurun itu yang dilakukan. Sementara zaman juga sekarang sudah berubah gitu kan. Atau jangan-jangan bisa jadi ada perlakuan kecil Pak Febri. Ada nggak sih Kang? Ada. Yang jangan misalkan ya pasangan antara bundanya sama ayahnya melakukan sesuatu yang bisa jadi kan anak tuh kan katanya nih ya ngelihatnya pengingat yang keren, betul nggak sih Kang? Betul. Itu gimana Kang? Ngaruh ya? Ngaruh. Saya pernah menangani seorang klien ya. Dulu waktu itu keroyokan. Itu anak punya masalah. Terus udah gitu dia cerita. Dia diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Terus udah gitu dia kasar secara fisik, kasar secara psikis. Udah fisik, psikis. Ya, maksudnya orang tua melakukan kekasaran fisik dengan mukul dan seterusnya, cubit. Terus udah gitu kasar secara psikis dengan kata-kata. Verbal juga keluar ya. Ya. Nah, dulu kita mengira nih anak punya masalah gara-gara sering dipukulin sama bapaknya, sering disabet, sering dikurung di kamar mandi. Ternyata ada satu hal yang membuat ternyata setelah kita gali dengan hipnoterapi, satu hal yang nggak disangka-sangka. Ternyata dia pernah punya karya, disampaikan karyanya, nih loh aku punya ini, diremehkan karyanya. Sama orang tua sendiri. Begitu doang bangga gitu, itu apaan gitu. Yang dia berharap kerja kerasnya dia mendapatkan apresiasi, tapi justru
nggak ada apresiasi, bahkan diremehkan. Ya elah begitu doang bangga gitu. Bahasa kasar seperti itu. Ternyata itu titik puncak ataupun di pikiran bawah sadarnya yang menyebabkan luka yang sangat ngebekas dalam. berarti ya. Jadi bukan pukulan, bukan teriakan, bukan cubitan yang sehari-hari dia dapatkan, tapi bisa jadi hal yang nggak disangka-sangka itu. Gitu kan. Jadi artinya memang semakin anak besar, terus udah gitu semakin banyak kelakuan-kelakuan yang di luar prediksi kita, di luar harapan kita. Bisa jadi dulu juga semakin banyak hal-hal yang sifatnya hutang ataupun luka pengasuhan yang pernah kita torehkan kepada anak kita. Nah, berarti kalau tadi kan dari sisi orang tua yang memang sebutlah akui aja memang orang tua yang salah berarti gitu kesimpulan ya. Nah, walaupun saya potong ya, gimana? Bisa jadi tidak melulu orang tua gitu. Karena banyak orang tua yang ketika ikutan parenting tuh down, waduh ternyata aku orang tua nggak baik gitu. Ada faktor lain kayak lingkungan dan yang lain-lain. Tapi yang utama memang rumah. Gitu. Nah, berarti sekarang saya pengen menyoroti ke anaknya dulu nih Kang. Ke remaja-remaja yang memang ini masih banyak beredar di mana-mana istilah-istilah terkait dengan anak sekarang lembek gitu ya. Disentil sedikit dari ucapan, dari apa sudah mulai gampang ngambek, ngurung diri di rumah, atau istilah kerennya katanya sih remaja sekarang generasi stroberi, hanya indah dari luar tapi ternyata pas ditekan sedikit gampang lembek. Itu gimana Kang? Gampang setuju nggak Kang? Saya apa itu jangan-jangan efek dari orang tua juga? Ada kaitannya nggak sih? Ya bisa dari perkembangan zaman, bisa dari orang tua dan yang lain-lain. Tapi yang jelas gini, saya ini tipikal yang nggak sepakat dengan adanya labeling generasi strawberry. Mungkin udah ada studinya, saya nggak tahu ya. Cuma gini, kita kan dulu sangat mewanti-wanti untuk tidak melabel kan, untuk tidak menjudge gitu. Nah, generasi strawberry yang sekarang digembar-gembor dan segala macam itu menjadi judge buat anak-anak, itu menjadi labeling buat anak-anak. Akhirnya masuk ke dalam diri dan akhirnya ya udahlah kan aku generasi strawberry, takutnya gitu. Oke lah itu adalah hasil studi. Oke lah ada istilah dengan nama generasi strawberry. Tapi tolong dong jangan digembar-gemborkan sampai dengan anak-anak sendiri pada tahu loh ketika disebut generasi strawberry. Kalau saya ngisi di anak-anak SMA, saya bilang, tahu nggak generasi strawberry? Tahu, mau nggak disebut generasi strawberry gitu Kak? Mau nggak disebut ganteng dong kelihatan di luar di depan tapi rapuh di dalam? Nggak mau. Ya udah bikin hashtag menolak disebut generasi strawberry gitu. Jadi challenge yang saya sampaikan kepada anak-anak seperti itu. Jangan mau disebut generasi strawberry. Lebih optimis ya. Tunjukkan dengan apa cara menunjukkannya? Ya tadi misalnya lagi belajar gitu kan. Kan anak-anak medsos banget ya. Betul. Lagi belajar terus udah gitu rekam gitu kan, lagi belajar kerja keras rekam. Nah, udah gitu hashtag menolak disebut generasi strawberry gitu. Artinya generasi yang nggak gampang nyerah, generasi yang nggak gampang putus asa, generasi yang kuat tunjukin gitu. Ya, itu dengan, sih dengan aksi nyata tadi ya, betul. bahwa memang statement ataupun apa tadi ya istilahnya cap ya labeling tentang remaja sekarang generasi yang lembek atau strawberry ini memang nggak ada harusnya gitu ya. Ya saya sih berharap kalaupun sudah ada studinya, oke lah mungkin ya anak remaja sekarang secara umum seperti itu. Tapi tolong jangan digembar-gemborkan lagi. Apalagi di media sosial dan yang lain-lain oleh para pakar lagi. Itu akan membuat anak semakin yakin aku generasi seperti itu. Gitu. Ya, artinya kan informasi yang sudah beredar dan pada akhirnya khawatirnya masuk ke dalam diri anak-anak dan pada akhirnya ya mereka meyakini hal itu. Betul, khawatirnya itu menjadi sebuah hal yang mereka percaya, menjadi sebuah belief ya. Iya, aku memang seperti itu. Oke, generasi sekarang generasi seperti itu. Sama kayak dulu kaum rebahan. Ingat gak dulu waktu Covid ya? Lagi tinggi-tinggi kaum rebahan, akhirnya ya udah makin kita banyak nih kaum rebahan gitu. Rebahan. Baik. Menarik Kang Febri. Nah, ini kaitan erat juga nih anak sekarang remaja-remaja gitu ya, terkait dengan aktivitas mereka dengan teknologi. Betul. Artinya remaja saat ini kan bahkan bisa jadi bukan hanya remaja ya, dari mulai anak yang belum bisa banyak hal ya, yang masih usia 1 tahun, 2 tahun kan, itu udah deket banget dengan gadget. Nah, kaitannya gimana Kang Febri dengan perkembangan remaja saat ini ditambah perkembangan teknologi yang ada sekarang? Ya,
teknologi kan berkembang jauh lebih pesat dibandingkan dengan prediksi, katanya gitu ya. Iya betul. Betul. Oh, berkembangnya luar biasa gitu. Bahkan ada hal-hal baru yang muncul yang kita juga harus belajar sebagai orang tua. Cuma tidak bisa dipungkiri antara kehidupan sekarang dengan teknologi itu tidak bisa dipisahkan. Semakin besar anak, semakin dia akan lengket juga dengan teknologi. Keingintahuan anak gitu kan. Iya pasti pengen tahu juga. Dia pengen tahu, teman-temannya Penasaran juga ya. ikut, penasaran. Nah, cuma yang jadi masalah, bukan masalah sih, tantangan kita bahasanya. Tantangan kita sebagai orang tua adalah bagaimana menjadikan teknologi ini itu terintegrasi dengan pembelajaran. Terintegrasi dengan pembelajaran supaya ya jadi berdampak positif tadi ya. Betul. Artinya gini loh, Kang Hadi merasa nggak kalau kita selama ini dibantu oleh teknologi? Sangat. Ya, kalau Kang Hadi ada nggak pelajaran yang didapat dari teknologi? Banyak. Banyak. Artinya anak-anak juga kan bisa seperti itu. Harusnya ya. Harusnya bisa. Contohnya gini deh, anak ada yang hobinya masak. Ada banyak. Terus kita sebagai orang tua nggak bisa masak. Nah gimana caranya? Tutorial banyak gitu kan. Tutorial di YouTube banyak. Tutorial banyak. Akses sudah semakin gampang, bisa juga ada aplikasi-aplikasi yang memang mendukung buat masak. Betul. Orang tua misalnya di rumah sudah melakukan batasan-batasan terkait dengan bagaimana anak mengakses teknologi ataupun mengakses gadgetnya gitu ya. Baik dari sisi jamnya ataupun dari sisi kontennya. Nah, misalnya anggaplah anak sehari itu maksimal 2 jam. Nah, proses pembelajaran anak itu ada di 2 jam ini. Boleh nggak hiburan? Boleh hiburan kalau kamu telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban kamu. Tapi pakai juga 2 jam ini untuk belajar. Dengan tadi, passionnya apa sih? Passionnya anak gitu. Oh, aku suka dengan fotografi. Wah, banyak tutorial fotografi gitu. Iya, banyak. Aku suka dengan misalnya gambar ya. Ada anak sekarang yang suka gambar manga atau anime dan segala macam. Boleh kok, banyak gitu. Ya, artinya selama tadi ya kata Kang Febri ya, teknologi ini kemudian menjadi bagian dari kehidupan mereka yang nggak jauh ya, dan pada akhirnya justru jadi manfaat media pembelajaran tadi ya. Betul, bisa menjadi manfaat media pembelajaran buat anak-anak ketika kita sebagai orang tua bisa mengajak anak untuk mengintegrasikan teknologi ini sebagai sarana pembelajaran. Ya artinya berarti kan ini menginjak ke pembahasan berikutnya Kang Febri. Artinya ketika orang tua punya peran andil yang tepat ketika bersama anak dalam hal teknologi tadi ya, berarti harusnya teknologi menjadi hal yang baik berarti kan? Iya. Nah yang berarti yang menjadi kesalahannya ini di mana Kang Febri? Kan banyak justru ketika anak dikasih gadget gitu kan, dikasih ruang buat main, justru menjadi ada istilah kecanduan. Betul. Nah, berarti kesalahan di mana Kang Febri? Kesalahannya bermula saat orang tua, ini kalau saya tarik dari awal ya, saat orang tua tidak memiliki visi dalam keluarga. Visi itu berarti? Visi, tujuan. Ini anak nih ke depan mau diapain nih? Orang tua nggak punya visi, orang tua nggak punya roadmap, sehingga orang tua nggak punya program. Dan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya ngasih gadget asal ngasih aja asal gitu ya? Ngasih aja. Jadi nggak ada aturan main di rumah. Contoh gini, ini salah satu program ya yang sering saya campaign. Kondisi rumah sekarang itu kalau saya melihat secara pribadi menurut kacamata saya, itu banyak rumah-rumah yang mengalami serumah tapi tidak sejiwa. Serumah tapi tak sejiwa. Nah, gimana tuh maksudnya Kang? Tinggal bersama tapi hampir nggak ada kebersamaan. Masing-masing beraktivitas sendiri-sendiri, hampir nggak ada komunikasi, ikatan hati di antara mereka kurang. Nah, itu kan menyedihkan. Nah, salah satu programnya, saya ingin, tujuannya dulu ya. Tujuannya saya pengen rumah kami tidak merasakan hal seperti itu. Nah, ketika ada tujuan, ada program nggak? Ada dong. Ada program. Salah satunya programnya di bulan Ramadan nih, saya pengen di rumah itu kita sahur bareng-bareng tanpa televisi, tanpa handphone, tanpa gadget. Artinya kita duduk bersama makan. Masa 30 hari nggak Allah kasih sih? Nah, biasanya kan yang ada ya di rumah makan, makan sahurnya bareng, nonton TV bareng, ada yang sambil main handphone, ada yang sambil itu. Nah itu kan nggak ada ikatan hati. Sayang gitu kalau lagi ngumpul tuh, tapi nggak ada kebersamaan, nggak ada hal yang bisa membuat ikatan hati itu makin kuat. Nah artinya gini Kang Hadi, ketika kita punya tujuan, pasti ada program. Tujuannya tadi biar ikatan hati kita makin kuat. Ada programnya itu. Tujuannya apa? Agar anak-anak bisa lebih dewasa dan bertanggung jawab. Ada program pasti. Nah, termasuk
tadi pertanyaan Kang Hadi, ketika orang tua di rumah tidak memiliki tujuan, tidak ada program, akhirnya apa? Jurus dewa mabuk, udahlah pakai ini dan segala macam. Asal-asalan jadi. Dan nggak ada aturan main. Nah, tadi akhirnya gadget nggak terkontrol, bahkan keluar malam nggak terkontrol, kenakalan-kenakalan remaja yang bisa jadi terjadi, bisa jadi bermula dari itu. Nggak punya tujuan. Nggak punya tujuan, nggak ada program, udah pakai jurus dewa mabuk. Akhirnya udah berantakan gitu ya. Ya. Giliran anaknya bermasalah, anaknya dimarahin. Padahal bisa jadi jangan-jangan ya orang tuanya tadi yang bermasalah. Betul. Ya. Kan ada orang tua yang mengatakan gini, ya bukan cuma orang tua, jangan-jangan pengaruh lingkungan. Kalau orang tua aware sebenarnya, contoh ya, anak-anak masih kecil tapi berkata-kata tidak baik. Ada kata-kata kasar yang diucapkan. Itu kan pengaruh lingkungan. Kalau orang tuanya aware, orang tua akan membenahi segera. Harusnya langsung dibenerin gitu ya. Betul gitu. Nggak didiemin aja. Ini gara-gara gini pengaruh teman nih. Oke, kalau orang tua sudah menanamkan dasar-dasar yang kuat, prinsip yang kuat, maka pengaruh dari teman itu sebenarnya bisa diminimalisir. Karena anak udah punya prinsip tadi. Iya, kayak orang jatuh harusnya buru-buru diobatin gitu ya. Harus buru-buru diobatin. Diberesin biar cepat sembuh, bukan malah dibiarin justru akhirnya jadi bengkak. Apalagi tuh. Ya, pokoknya bengkak, borokan dan segala macam. Pokoknya nggak jelas ya. Itulah istilah saya tadi. Kenapa kita nanam bibit itu nggak cuma sekedar ditungguin. Bisa jadi ada hama harus kita langsung diobatin lah ya biar nggak cepet. Justru hamanya nanti malah ngerusak tanaman-tanaman yang lain yang berimbas kepada kerusakan yang lebih fatal lagi ya. Gitu kan. Nah, artinya berarti kan ada peran orang tua harusnya, meskipun dengan kondisi teknologi yang sangat masif gitu penyebarannya, orang tua bersamai, anak juga yang solo juga semakin aware dengan fungsi dari gadget yang dia pegang gitu ya, yang harusnya justru bermanfaat besar buat anak-anak, sehingga ketika pun misalkan dia bermain hal sesuatu yang justru menjadi dukungan masa depan dia, juga ada efeknya gitu ya harusnya. Nah, tapi Kang Febri, yang ada justru fenomenanya kan anak-anak sekarang lebih ngikutin apa kata temennya. Nah, ini yang juga sangat penyeberang Kang dengan tantangan anak zaman sekarang ya. Betul. Istilahnya tuh lebih ikut, kalau yang lebih lagi tren tuh lebih ikut kata-kata hari ini daripada kata-kata orang tuanya. Nah, itu gimana Kang? Iya benar-benar. Jadi gini loh Kang. Anak-anak ketika dia tumbuh udah semakin besar, pada fase-fase kalau kita menyebut istilahnya remaja, walaupun saya nggak sepakat dengan istilah remaja ya, karena kita Muslim itu kan nggak ada fase remaja, tapi kita pakai istilah umum ya. Nah pada fase-fase ini memang anak-anak itu akan lebih cenderung ke peer groupnya, dan itu memang secara psikologi memang seperti itu. Nah lagi-lagi saya ingin mengatakan, ketika orang tua justru berhasil menanamkan nilai, menanamkan value, memperkokoh prinsip yang ada dalam diri anak, ketika dia pun harus gaul sama teman-teman, maka pengaruh dari teman-teman harusnya tidak begitu besar. Harusnya ya. Betul. Yang kedua, memang si anak-anak akan lebih banyak lebih banyak nongkrong sama teman, main sama teman gitu. Yang dulu mau diajak kondangan, sekarang diajak kondangan apaan sih gitu. Iya, ngapain lagi kondangan gitu. Ngapain lagi kondangan, yang dulu kalau nggak diajak kondangan tuh nangis. Kalau sekarang mah orang tua yang nangis biar anak ikut gitu. Ayo dong ikut temenin gitu. Nah, itu kan udah terlihat sekali perbedaannya. Artinya nongkrong dengan temennya bagi mereka jauh lebih mengasihkan. Tapi jangan lupa orang tua juga harus bisa jadi teman yang baik buat anak-anak. Makanya fase-fase remaja ini salah satu tantangannya adalah bagaimana orang tua bisa bersikap sebagai seorang sahabat yang menyenangkan buat anak-anak. Bersikap sebagai seorang sahabat yang menyenangkan ya? Iya, kalau pada fase anak-anak, orang tua kan benar-benar sebagai sosok aku ayah, aku ibu, kamu anak, kamu ikutin arahanku. Tapi kalau udah fase anak sudah bertumbuh, bukan fase itu lagi. Fase sama-sama yuk. Suka bola bareng yuk, nongkrong bareng-bareng gitu kan, ngeliat bola, main bareng. Pada fase anak-anak udah merasakan itu gitu. Sehingga kalau orang tua bisa melakukan itu sama seperti sahabat, maka anak juga akan nempel juga ke orang tua. Harusnya dia ikut ke peer groupnya, tapi orang tua aku juga asik. Artinya tetap orang tua menjadi tempat pulang kembali. Anak ini meskipun mungkin ya lebih nyaman di luar, tapi tetap sangat nyamannya di dalam gitu ya, di rumah. Ya. Betul. Nah, artinya sekarang kita coba masuk ke ranah yang lebih menarik lagi, Kang.
dari sisi komunikasi yang mungkin harusnya dipegang sama orang tua Betul. zaman sekarang yang khawatirnya nih masih banyak orang tua yang mungkin dalam artian kewalahan lah bahasanya. Iya. Kewalahan menangani komunikasi anak zaman sekarang. Betul. Gimana tuh Kang tips-tipsnya Kang? Komunikasi itu kan bukan cuma tentang kata, Bukan cuma tentang kata, tapi tentang rasa dan mindset. rasa, mindset, pikiran ya. Ya, jadi gini, Kang Hadi lagi diri sendiri, malam-malam nih, tiba-tiba ada 2 orang yang nyamperin Kang Hadi. Pakaiannya itu berantakan, rambut gondrong, ditindik, dan ya kayak gitulah. Nyamperin Kang Hadi nanya, gimana perasaannya? Nggak nyaman nih. Nggak nyaman. Waduh, jangan-jangan mau ngapain nih gitu kan malam-malam gitu. Padahal bener nggak dia seperti yang Kang Hadi bayangkan? Belum tentu. Bisa gitu. jadi mau nanya alamat. Betul. Tapi kenapa kita udah nggak nyaman duluan? Persepsi. Betul. Persepsi. Dari visual mungkin. Dari visual. Jadi ketika di mindset kita orang tersebut sebagai sosok yang akan berbuat jahat, sebagai sosok yang nggak menyenangkan, maka persepsi kita mengatakan seperti itu, maka komunikasi kita dengan dia juga seperti itu. Orang tua belasan tahun sama anak, pasti kan menanamkan persepsi ya. Pasti. Kalau dulunya diktator, nggak mau ngedengerin anak, gitu kan. Maka yang ada di kepala anak apa? Bunda mah pengennya didengar aja, gitu kan. Bunda mah pengennya ya didengar aja. Kalau aku ngomong nggak didengerin. Pokoknya kata-kata bunda terus yang diturutin. Ayah apalagi gitu. Jadi saat kita ingin ngomong sama anak, persepsinya udah gitu, kira-kira gimana? Ya anak juga pasti jadi malas ngomong. Ya udah deh, malas komunikasi, gitu. Malas ngobrol. Mungkin gitu ya. dia akan mendengar omongannya, tapi belum tentu masuk ke hati, cuma sekedar ya, belum tentu dijalankan. Jangan-jangan ketika pun dinasehati, betul. Ya, istilahnya ya masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Itu tentang mindset. Ada lagi tentang rasa. Lebih dalam lagi berarti ya? Kalau rasa itu lagi kayak gini lah, lagi nggak nyaman, lagi bete, lagi sedih, tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol, gimana responnya? Iya, tetap nggak enak. Iya, apaan sih gitu. Sama. Jadi ketika anak merasa sesuatu yang tidak nyaman, lagi capek, kadang-kadang diajak ngobrol, nah itu akan berpengaruh juga. Nah, banyak orang tua yang mencoba merangkai kata justru, padahal kata-kata ini nggak terlalu penting. Tapi tanamkan mindset yang baik, ciptakan suasana nyaman, rasa yang nyaman. Meskipun kata-kata yang keluar dari bundanya biasa aja ya. Ada orang tua yang harus ngeliat quotes dulu gitu kan. Ya itu tadi, kata-kata hari ini adalah apa gitu. Harus ngeliat quotes dulu untuk ngomong sama anak. Padahal saat itu kondisinya lagi nggak pas gitu. Dan mindset yang tertanam di anak juga orang tua sebagai sosok yang tadi diktator, pengen menang sendiri dan yang lain-lain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dengan anak remaja itu harus dialog, Kang. Iya. Jadi gini, meluruskan anak remaja itu bukan lagi dengan nasihat. Bukan dengan nasihat. Dari kecil sering nasihatin orang tua nggak? Wah, kayaknya banyak. Sering banget masuk. Kadang nasihatnya itu aja kan. Sama. Jadi anaknya udah hafal gitu. Jadi udah hafal. Titik komanya di sini nih. Habis ngomong ini nih gitu. Iya, betul. Jadi kalau ngomong terus gimana anak? Ya amin. Takutnya gitu. Dialog. Ajukan dialog. Dialog ini akan memancing anak untuk berpikir. Contoh gini, di surat As-Saffat ayat 102 itu yang keren. Gimana tuh kan? Gimana? Itu dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ya kan? Nabi Ibrahim ketika pulang lagi ya, kan meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Ketika pulang lagi, Allah memberikan perintah apa? Apa tuh? Sembelih kan? Perintah sembelih. Itu harus dilaksanakan nggak sama Nabi Ibrahim? Harus. Perintah Allah kan? Betul. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum menjalankan perintah itu, ngajak dialog ya. Diskusi sama Nabi Ismail. Nanya ke Nabi Ismail alaihissalam. Kan ada kata-kata fanzur maza taro. Setelah menceritakan mimpinya, fanzur maza taro. Bagaimana? Pikirkanlah nak, bagaimana menurut pendapatmu. Artinya itu perintah dari Allah. Pendapat, ya? Betul, itu perintah dari Allah harus dijalankan. Tapi masih ada kata-kata, pikirkanlah nak, bagaimana menurut pendapatmu. Nggak langsung coba kalau Nabi Ibrahim kayak gini. Sembelih aja ya. Ismail sini. Kenapa ya tiduran? Emang kenapa? Mau disembelih nih Allah yang nyuruh. Kan nggak gitu. Iya. Nggak gitu. Tadi, konteks diktator tadi ya. Jadi memang anak itu udah punya pendapat. Anak bisa jadi udah punya pendirian. Anak udah punya pemikiran. Ya kan? Yang bisa jadi memang belum sesuai dengan value-nya kita. Dialog dengan anak. Kenapa sih kamu, atau emang tadi ngapain? Ya aku kayak gini doang. Menurut kamu baik apa enggak? Ya baik-baik aja sih menurut aku. Apa kebaikan yang bisa kamu dapatkan? Gitu misalnya. Iya. Contoh gini, Kang Hadi suka warna apa? Warna abu.
Warna abu-abu. Kenapa suka warna abu-abu? Karena elegan mungkin. Elegan. Kalau ayah bunda menyaksikan tadi dialog saya dengan Kang Hadi, sebentar aja ketika saya tanya Kang Hadi suka warna apa? Maka apa ya? Kang Hadi berpikir, kenapa suka warna abu-abu? Berpikir, anak ketika ditanya, Mikir dia akan mikir. Ketika mikir, dia akan balik lagi ke dirinya. Oh iya, bagus nggak ya buat aku ya? Oh kira-kira kebaikan apa yang aku dapatkan? Gitu kan. Walaupun masalah komunikasi ini kompleks lah. Kalau dibahas ini bisa Kayaknya ini bisa panjang sendiri satu ya. jam sendiri Yang gitu. khawatirnya justru malah jadi Ya, melebar ya. Maka kita fokus pembahasan tadi ya, seni membersamai anak-anak remaja saat ini ya. betul, Nah, betul. artinya Kang Febri, ini insya Allah pembahasan tentang komunikasi untuk remaja saat ini akan dibahas di pembahasan yang lain kayaknya Kang ya. Insya Siap. Allah lebih dalam terkait dengan komunikasi membersamai remaja-remaja masa kini. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya tetap di podcast Temu Bareng yang nanti akan lebih dalam lagi tentang Iya, komunikasi betul. bersama dengan anak-anak zaman sekarang Kang ya. Karena harusnya satu sesi itu Harus untuk satu komunikasi. sendiri tuh. Ini kan kita balik lagi kepada tema utama kita Betul. tentang seni bersamai anak-anak remaja saat ini Kang. Sebagai penutup Kang kepada ayah bunda yang saya yakin ayah bunda sudah mau menyadari kesalahannya. Iya, Nah makanya kira-kira Kang Febri ini pesan-pesan kepada ayah bunda terkait dengan remaja saat ini gimana Kang? baik. Ayah bunda sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan dan ini juga mudah-mudahan saya dan kita semua ya menjalankan ini semua. Yang pertama adalah ciptakan rumah yang sangat nyaman. Karena rumah yang sangat nyaman akan menjadi tempat kembali terbaik buat anak-anak kita. Ya, jadi ketika anak-anak kita melakukan hal yang kurang baik, nanti pada akhirnya ketika anak kita mungkin sedikit kepleset atau menyimpang, tapi ketika kita menyediakan rumah yang nyaman, maka anak akan kembali lagi. Nah, contoh kayak gini Kang, misalnya ketika kita di rumah mendapatkan sebuah kenyamanan, orang tua mau ngedengerin kita dan yang lain-lain, dia kan tadi sama temannya ya. Nah, saat anak melakukan hal yang nggak baik di luar sana ataupun melakukan kesalahan sama temannya langsung akan marah. Betul. Nah, temannya akan langsung marah. Tapi ketika dia di rumah melakukan kesalahan, rumah bisa mentolerir kesalahannya, mau memperbaiki kesalahannya dengan cara yang baik, dia akan bandingin loh kan. Ya ternyata kalau sama teman aku diperlakukan kayak gini, lagi seneng doang baru ditemenin, kalau lagi susah nggak ditemenin. Dia akan bandingkan dengan rumah. Nah dia akan merasa, oh iya rumah sebaik-baiknya tempat. Akhirnya ya pengennya buru-buru pulang ke rumah, iya, nyamannya di rumah gitu ya. betul. Dia mungkin memang sama temannya nih. Mungkin sekarang lagi asik-asiknya sama teman. Tapi ketika dia bandingkan antara bagaimana sama teman, bagaimana di rumah, dia akan melihat, oh iya, luar biasa. Tetap lebih nyaman di rumah gitu Aku kesimpulannya. ngelakuin kesalahan, tapi sama orang tua aku dimaafin. Sementara sama teman dijauhin. Aku ketika lagi susah, orang tuaku ada untuk aku. Sementara kalau aku lagi susah, teman-teman nggak ada untuk aku. Dia akan bandingkan. Iya, nggak ada cinta yang setulus cinta ayah, nggak ada cinta yang setulus cinta ibu, walaupun aku dekat dengan teman-teman. Gitu loh. Itu kesimpulan yang paling keren. Jadi ya bagi saya cuma satu sih, ketika rumah bisa menjadi tempat yang nyaman, buat siapapun ya, baik buat suami, buat istri, buat anak-anak, itu akan tempat terbaik kembali setelah kita dari manapun. Dalam keadaan lelah, dalam keadaan ya yang sedikit kepleset gitu, insya Allah rumah akan menjadi tempat terbaik. Itu Baik. mungkin Kang. Terima kasih Kang Febri atas diskusi yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, yang insya Allah terkhusus kepada ayah bunda yang insya Allah sangat sayang kepada putra-putri tercintanya yang harapannya pasti ingin bukan hanya di dunia bareng-barengnya Kang Febri ya, tapi pengen juga sama-sama kumpul lagi di surga yang indah. Nah, maka dari itu ayah bunda sekalian, kita bareng-bareng berubah makin baik, tumbuh bareng-bareng, insya Allah mudah-mudahan bukan hanya di dunia kita bareng-bareng, kita bareng-bareng juga di surga yang indah. Amin. Terima kasih. Amin. Pada Kang Febri, motivator parenting Apko yang insya Allah sudah bersamai pada perjumpaan kali ini. Salah. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Salah. Masih tetap di podcast Tumbuh Bareng, tempat bertumbuh anak, orang tua, dan guru. Terima kasih.